Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bertemu kembali dengan satu sukacita. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka satu dengan yang lainnya, tapi kita percaya bahwa dalam kasih Tuhan, dalam kuasa kemuliaan Tuhan, hati kita satu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan segenap kehidupan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kita meletakkan pujian Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan sebagai Raja kami. Haleluya. Yesus, kami puja.
keluarga, kita angkat sembah kita. Ingat kembali setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Ingat kembali setiap cinta yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau saudara masih ada hari ini, kita masih ada saat ini, semua karena cinta dan kebaikan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap bidang, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Oh, beri pujian bagi anak domba. Haleluya Yesus. Oleh darah anak domba kami dimerdekakan, oleh darah anak domba kami ada sampai saat ini. Kami sehat, kuat karena Tuhan ada bagi kami. Kami mengalahkan segala sakit penyakit, kami mengalahkan segala kutuk karena darah anak domba sudah tercurah bagi kami, menjadi jaminan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Kami bersyukur kami ada di tempat ini, berkumpul setiap keluarga-keluarga kami membangun mezbah yang indah bagi Engkau Tuhan. Engkau perhitungkan setiap pujian kami, Engkau perhitungkan setiap penyembahan kami Bapa. Di dalam nama Yesus, di mana keluarga-keluarga ini berkumpul, tabut Tuhan ada di sana memberkati rumah tangga mereka, memberkati pribadi-pribadi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir bagi kami. Tuhan berikan kami kemenangan, berikan kami kebebasan, berikan kami sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang telah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita katakan amin. Haleluya saudara, kita siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa saudara penuh dengan sukacita ketika saudara ada di rumah saudara. Saudara mempunyai hati yang tulus rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita berkumpul bersama, satukan hati kita, satukan jiwa kita. Walaupun kita terpisah raga kita, tetapi hati kita bersama-sama naik untuk kemuliaan Tuhan di depan hadirat Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita berkumpul.
Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Kita mau katakan pujian ini bersama-sama, bahwa Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang hebat bagi kehidupan kita. Dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menaklukkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama serukan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menaklukkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menaklukkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Amin. Tuhan kita berjaya memerintah untuk selamanya dan melepaskan setiap kutuk dari kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mempersiapkan segenap hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah firman Tuhan yang akan dibentangkan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi jawaban bagi kita. Kalau kita butuh jawaban, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi jawaban bagi kita. Jika
Jika kita butuh kekuatan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Jika saat ini kita butuh topangan, biarlah firman Tuhan menjadi penopang dalam kehidupan kita. Mari Bapa, Engkau selidiki kami, hingga pada saat akhirnya Kau dapatkan kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan. Biarlah Kau dapati kami tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu.
Mari kita berdoa untuk kebenaran firman. Bapa, kami bersyukur karena kami telah dibawa di dalam hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan. Kami telah terima yang baik kami telah memberi yang baik kepada Tuhan, dan sekarang kami akan terima yang baik daripada Tuhan dengan firman-Mu. Sebab itu berfirmanlah bagi kami, bajaklah hati kami, siapkan hati kami, agar benar-benar hati kami benar terima firman-Mu, dan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan gambar kalik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan siap dengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga, jemaat Gesya, keluarga Allah di mana saja saudara bisa mengikuti siaran ini dan ikut dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati pribadi-pribadi yang saat ini sedang duduk dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita ada dalam topik yaitu menangkan peperangan kita. Saudara-saudara, kita harus menang atas medan situasi pertempuran yang Allah izinkan, yang Allah bukakan, yang Allah sediakan bagi kita. Sebelum saya panjang lebar dengan firman Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa tidak ada seorang pahlawan yang tidak ada bekas di dalam tubuhnya. Seorang pahlawan bisa dapat dikatakan seorang pahlawan pasti ada bekas luka di tubuhnya. Dia telah memenangkan begitu banyak pertempuran di medan pertempuran. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Bilangan pasal 13, ya, surat Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-33. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ke-33. Saya tidak bisa membaca ayat-ayat ini, namun saya akan menceritakan gambaran besar daripada perikop ini, yaitu Musa memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, dan sampailah di mana tempat di mana sebelum mereka memasuki kota itu, Musa dengan hikmat Tuhan mencoba untuk mensurvei tempat itu dengan cara mengutus 12 orang tim survei yang memang dapat diandalkan. Mereka berasal dari kepala-kepala suku dari 12 suku. Saudara-saudara, sudah tentu pasti mereka orang-orang terpintar, mereka juga orang-orang yang ahli, mereka juga orang-orang yang hebat, mereka juga orang-orang yang dapat dipercaya, mereka juga adalah orang-orang yang benar-benar jebolan yang hebat, saudara. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, mereka diutus dengan tujuan supaya mencari tahu, menyelidiki di mana letak strategi kehebatan daripada musuh. Ada beberapa kota yang mereka harus lewati sebelum mereka masuk ke dalam tempat yang namanya Kanaan. Mereka harus melewati beberapa tempat, dan tempat-tempat itu adalah musuh-musuh mereka. Sebab itu Musa berusaha untuk coba cari tahu siapa mereka, di mana letak kekuatan mereka, jumlahnya mereka, seperti apa ciri khas mereka. Nah, pada saat Musa mengutus 12 pengintai ini, di dalam pengintai-pengintai ini ada seorang yang memang kita ketahui bersama yang namanya Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda. Ya, Kaleb ini berasal dari suku Yehuda karena 12 pengintai ini adalah perwakilan daripada 12 suku Yehuda, 12 suku Israel. Dan salah satu suku yaitu suku Yehuda yang akhirnya menunjuk Kaleb bin Yefune, saudara-saudara yang terkasih. Nah, dalam perjalanan mereka diutus, mereka dibekali dengan berbagai macam ilmu, doa, dan penuh harapan dengan suatu tujuan. Mereka pulang, mereka mendapatkan berbagai macam informasi supaya mereka bisa mencari strategi baru, solusi baru, bagaimana kita bisa berperang dan kita bisa menang dan melewati tempat-tempat itu, dan kita akhirnya menduduki Kanaan. Kekasih-kasih Tuhan, dalam perjalanan ini akhirnya mereka tiba di tempat itu, tempat yang namanya, kalau kita baca di pasal ayat 24, tempat itu dinamanya orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Saudara-saudara, ternyata di dalam ayat-ayat ini kita bisa mendapati beberapa hal yang sangat menarik. Saya mulai membaca dari Bilangan pasal 13 ayat 25, ya, kekasih-kekasih Tuhan. Bilangan pasal 13 ayat 25 mulai. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memasang
Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara yang terkasih, jadi dalam perjalanan dan hasil survei daripada 12 orang ini, ternyata ada pro kontra yang sangat besar yang daripada hasil yang mereka dapatkan. Saudara-saudara, dari 11 orang yang melaporkan hasil, yang awalnya melaporkan hasil susunya ada, anggurnya ada, juga madunya ada, tetapi juga mereka sempat menyelipkan tentang bagaimana rumitnya, susahnya, kuatnya, hebatnya benteng daripada kota-kota berkubu itu. Mereka katakan bahwa kota-kota itu berkubu, orang-orangnya tinggi besar, orang-orangnya hebat, orang-orangnya kuat, tidak mungkin kita bisa melewati mereka. Nah, ini hasil laporan daripada 11 orang. Tetapi kita melihat di sini bahwa Kaleb bin Yefune, keturunan Yehuda ini punya pandangan tersendiri. Saudara sudah pasti tentu mendengar berbagai macam kebenaran yang terambil dalam Bilangan pasal 13 ini. Tapi hari ini ada sebuah kebenaran yang tersingkap yang menurut saya agak berbeda tentang Kaleb orang Yehuda ini, kekasih-kekasih Tuhan. Sudah tentu pasti 12 suku ini mereka jebolan orang yang sama, mereka juga dengar firman Tuhan yang sama dari Musa, mereka juga digodok dalam satu kem yang sama, mereka juga didoakan bersama, mereka juga baca Taurat bersama, tetapi mereka juga lihat mata yang sama, pandangan yang sama, akal budi yang sama, tetapi di dalam mencerna segala sesuatu yang lebih mendalam, rupanya mereka punya perbedaan. 11 orang ini melihat sesuatu yang jauh menyakitkan, jauh membahayakan, jauh berbahaya bagi orang Israel. Tetapi Kaleb bin Yefune, dia melihat sesuatu dari sudut pandang yang sangat berbeda. Nah, topik kita hari ini adalah memenangkan peperangan kita. Jadi caranya untuk memenangkan peperangan kita setiap hari dalam melawan konflik iman, melawan pertempuran kesulitan, kesakitan, kekurangan dalam segala aspek hidup kita, itu adalah medan peperangan kita. Nah, kuncinya untuk kita menang adalah, yang pertama yang ditunjukkan dengan jelas oleh Kaleb bin Yefune adalah dia menang atas pikiran negatifnya. Saudara-saudara yang terkasih, dia menang atas pikiran negatifnya. Kita tahu bersama, pasti dia lihat orang yang sama, bahwa orangnya tinggi besar, orangnya menakutkan, orangnya sangat kuat, benteng-bentengnya, kota-kotanya berkubu, kampung-kampungnya berkubu. Tetapi dia tidak melaporkan yang berkubu itu, saudara. Yang dia laporkan adalah dia selalu katakan bahwa tidak, kita pasti akan melewatinya dan kita pasti akan menang. Nah, di sini ternyata letak kemenangannya. Kemenangan kita ada di dalam alam pikiran kita. Rupanya Kaleb bin Yefune menang sebelum berperang, tetapi 11 orang ini kalah sebelum berperang. Saudara-saudara, sebelum berperang saja 11 orang sudah kalah. Tapi berbeda dengan Kaleb, sebelum perang dia sudah menang. Nah, peperangan kita ada dalam alam pikiran kita, di dalam alam iman kita. Jika kita katakan menang hari ini, pasti kita menang. Tapi kalau kita katakan kita kalah hari ini, pasti kita kalah. Tergantung bagaimana konsep, cara berpikir, cara pandang, dan apa yang menjadi cara mengolahnya di dalam otak, pikiran, dan hati, dan iman kita. Dikasih Tuhan. Kita melihat bahwa sebenarnya memang sama, pandangan yang sama, mata yang sama, tetapi cara Kaleb mengolahnya itu berbeda. Di sinilah letak kemenangan Kaleb. Kaleb sudah menang sebelum dia berperang. Dia tahu bahwa itu kotanya berkubu dan orangnya tinggi besar. Tetapi dia tahu bahwa kemenangan harus diraih. Kemenangan harus dimenangkan saat ini. Saudara-saudara, ini yang dimaksudkan firman Tuhan bahwa kita lebih daripada menang. Sebelum berperang ia sudah menang.
Kekasih Tuhan, yang Allah inginkan, yang Allah harapkan adalah kita menang di dalam alam roh. Kalau kita sudah menang dalam alam roh, maka alam fisik akan menyusul. Tetapi kalau kita sudah kalah dalam alam roh, maka fisik akan kalah. Ini yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefune. Dia sudah menang dalam alam roh. Dia katakan bahwa kita menang, kita pasti hebat, kita pasti kuat. Ini yang dia perkatakan. Waktu dia memperkatakan itu, telinga yang mendengar itu dia olah dalam cara berpikirnya, dan bangkitlah iman yang besar, sehingga dia melihat orang enak itu menjadi kecil, sehingga dia melihat kota-kota berkubu itu menjadi lemah. Kenapa? Karena dia prosesnya di dalam alam pendengaran, dia prosesnya dalam alam pemikiran, dia prosesnya dalam alam roh, sehingga muncullah pemikiran yang sangat positif, yaitu kita menang, kita menang, kita menang, dan kita menang. Kita harus menangkan cara berpikir kita dulu. Kita harus menangkan cara berpikir kita dulu. Kita harus menangkan yang namanya pikiran negatif itu dulu. Jangan selalu berkata kalah, tidak bisa, tidak mampu, sakit dan sebagainya. Tapi kita harus bangkit dan katakan bahwa pasti bisa, pasti yes, pasti Tuhan tolong, semua pasti bisa, imanku besar, imanku naik. Nah, ini yang harus dimiliki oleh orang percaya di mana saja kita berada, kekasih Tuhan. Kita harus memenangkan peperangan kita, kekasih Tuhan. Kaleb menang sebelum berperang. Semua orang datang berkata kepada Musa dan Harun, kotanya berkubu, musuhnya banyak, orangnya tinggi besar, lagi pula orangnya pemakan manusia. Ini pikiran-pikiran yang kalah sebelum berperang. Tetapi berbeda dengan Kaleb, ia sudah memenangkan peperangan itu. Karena di dalam alam berpikir Kaleb, karena di dalam iman Kaleb, ia sudah menang, maka dia yakini bahwa kemenangan itu pasti ada. Sebenarnya 11 orang ini sudah bisa menang, tetapi dalam alam pikiran mereka itu adalah kalah, makanya kekalahan mengikuti mereka. Kekasih Tuhan, menangkan peperangan saudara dengan cara berpikir kita. Kita harus katakan bahwa pasti bisa, pasti menang, pasti teratasi, pasti terselesaikan. Tidak akan ada satu masalah yang tidak bisa dapat diselesaikan, pasti dapat diselesaikan. Perkatakan itu terus, menangkan itu terus. Saudara harus menang atas masalah saudara sendiri. Saudara harus memenangkan pertempuran saudara. Kekasih Tuhan. Ini yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefune. Dia menang karena dia menangkan cara berpikir negatifnya. Kekasih Tuhan. Kunci yang kedua untuk kita menangkan pertempuran kita. Yang pertama adalah kita harus kalahkan cara berpikir negatif kita. Kunci yang kedua adalah, mari kita baca bersama-sama di dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sebenarnya. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun saya mulai membacanya dari ayat yang ke-12. Yosua pasal 14 ayat 12, firman Allah berkata, oleh sebab itu berikanlah kepadaku, ayat 11 saya baca ya, pada waktu ini aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ini yang dikatakan oleh Kaleb bin Yefune. Ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Kasih Tuhan, saya coba lompat di dalam Yosua pasal 15 ayat. Yosua pasal 15 ayat yang ke-13 ya. Yosua pasal 15 ayat 13, Kaleb merebut Hebron. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba, seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Tahmail, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku, menjadi istrinya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kunci yang kedua yang kita baca kronologis daripada Kaleb bin Yefune adalah begini. Pada waktu itu Tuhan berjanji bahwa
Tuhan akan memberikan dia sebuah tempat di atas gunung Hebron. Di atas tempat gunung Hebron. Tempat itu namanya Kiryat Arba. Kaleb ingat betul akan janji itu. Sejak waktu umur sekian tahun sebelum mereka menuju ke beberapa pertempuran, Kaleb masih muda, usia masih belia, sampai akhirnya dia sudah umur yang dikatakan tadi, itu pun dia masih merasa kuat. Tetapi satu hal yang sangat menarik adalah dia masih ingat janji Tuhan tentang bagaimana ia diberikan tempat di atas gunung Hebron, kekasih-kekasih Tuhan. Nah, saudara tahu bahwa yang menjadi pertanyaannya adalah begini, mengapa Tuhan menjanjikan tempat di atas gunung untuk Kaleb? Ini yang menarik. Seorang yang sudah berperang, yang sudah sukses, yang sudah hebat, yang sudah familiar, yang dalam proses perjalanannya bahkan di dalam Yosua pasal 14 ayat 8 saya membacakannya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi Kaleb bin Yefune ini ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dia buang pikiran negatif. Dan yang sangat menarik lagi, dia ingat janji Tuhan dengan jelas bahwa waktu mereka masuk Kanaan, dia harus diberikan oleh Yosua tempat yang namanya Kiryat Arba. Kiryat Arba ini letaknya berada di atas puncak gunung Hebron. Nah, pertanyaannya adalah begini, kenapa Tuhan kasih dia gunung? Kekasih-kekasih Tuhan, ini menarik. Karena Kaleb bin Yefune memiliki karakter mental jiwa berperang. Saudara-saudara, kunci kemenangan yang kedua dalam memenangkan pertempuran kita harus punya mental berperang. Saya maksudkan di sini adalah berperang di sini artinya saya mau ganti kata ini dengan gini. Kita harus punya mental menantang. Dengan sigapnya, dengan antusiasnya dan dengan sukacitanya dia datang kepada Joshua, kasih saya gunung itu. Sebab itu Tuhan janjikan bagi saya. Saudara tahu di atas gunung itu ada apa? Di atas gunung itu sesuai dengan namanya di dalam Yosua pasal 15 tadi ayat yang ke-13, Arba itu ialah bapa Enak. Itulah Hebron. Jadi Hebron itu adalah nama lainnya adalah Arba, dan Arba itu artinya adalah Enak. Enak itu kalau kita baca di sebelumnya itu menunjukkan bahwa orang-orang Enak itu tinggi-tinggi besar, orang-orang pemakan daging. Nah, kenapa Tuhan kasih Kaleb bin Yefune masalah di atas gunung? Itu pertanyaannya. Dikasih Tuhan. Dan lebih anehnya lagi, Kaleb begitu antusias, Kaleb begitu sukacita, Kaleb begitu empati sekali, Kaleb begitu sungguh-sungguh sekali datang dan menghadap Joshua. Sekarang waktunya kasih saya gunung itu. Menarik saudara. Kaleb punya mental menantang masalah. Saudara-saudara yang terkasih, saya tadi katakan bahwa tidak ada yang namanya seorang pahlawan tanpa sebuah bekas luka. Tentu seorang pahlawan pasti akan ada bekas lukanya. Entah itu di kaki, di tangan, di tubuhnya. Tentu pasti akan ada. Kenapa? Karena yang namanya pahlawan itu pasti adalah orang yang suka berperang. Ini yang diharapkan oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Masalah-masalah yang sering datang silih berganti, Allah ingin supaya kita tuh punya mental menantang. Tidak akan ada sebuah kemenangan jika kita mau enak-enak saja. Tujuannya ada masalah supaya menantang iman kita, menantang mental kita, menantang karakter kita, menantang hati kita. Sungguh-sungguh tidak ikut Tuhan, sungguh-sungguh tidak setia dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman ini bahwa Kaleb mengikut Tuhan dengan tulus hati, sepenuh hati. Tujuannya Allah memberikan gunung itu supaya itu Kaleb itu mengasah cara berimannya. Supaya Kaleb mengasah kreativitasnya, inovatifnya di dalam berperang melawan musuh-musuh itu. Masalah yang datang supaya saudara punya kreativitas iman.
supaya terjadi formulasi-formulasi iman yang tumbuh lagi dalam Kristus. Sebab iman yang sekarang yang kita tinggal diam saja ini adalah iman yang stagnasi. Yang maju tidak maju, mundur tidak mundur. Sebab itu Allah tahu bahwa gunung itu adalah milik Kaleb supaya menantang imannya. Makanya sebelum mereka ada dan hidup nyaman di sana, Kaleb datang buat Yosua. Yosua, kasih saya gunung itu. Seakan-akan Kaleb berkata begini, saya sudah tidak tahan lagi untuk menantang iman ini menjadi tidak mungkin menjadi mungkin. Dan firman Allah katakan tadi kita baca bahwa dia mulai menghalau orang enak di sana. Dia mulai menghalau orang Sesai, Ahliman dan Talmai, anak-anak enak itu. Dan dia mulai menyerbu yang namanya Debir. Dia mulai menghabiskan yang namanya Kiryat Sefat. Kalau kita baca kisah Kaleb, hidupnya penuh dengan peperangan. Tetapi itulah yang diinginkan Allah bagi umat Tuhan. Saudara mau jadi pahlawan iman, tidak ada masalah bagaimana saudara menuju kepada sebuah titik pahlawan iman. Adanya tantangan hari-hari ini supaya kita diasah iman kita, diolah iman kita, kreativitas iman kita semakin maju, semakin bertumbuh. Kalau beras kurang supaya iman kita bertumbuh. Kalau kekurangan itu supaya iman kita naik. Kalau orang sakit, kita sakit supaya iman kita bangkit. Kalau kita mengalami kesulitan itu supaya kita berharap penuh kepada Allah. Itulah medan pertempuran saudara. Saudara harus menjadi pemenang bagi diri saudara sendiri. Kekasih Tuhan. Mental daripada Kaleb adalah mental perang, mental menang. Ada 3 orang kuat, orang hebat di sana yang anaknya daripada orang enak ini. Tetapi dia menghalau mereka dengan sekejap. Kenapa? Karena mentalnya mental menang, mental pemenang, mentalnya menantang. Allah tahu, Allah tidak salah menempatkan orang. Kalau hari-hari ini Allah izinkan sesuatu terjadi dalam hidupmu, Allah tidak salah menempatkan itu. Allah tahu saudara pasti bisa. Lihat kekuatan Allah, jangan lihat kelemahan saudara. Kalau saudara lihat kekuatan Allah, maka masalah yang hari-hari ini saudara hadapi, saudara pasti menang. Karena saudara fokus kepada kekuatan Allah. Kekasih Tuhan, saudara katakan buat dirimu, saudara orang kuat kok. Saudara orang hebat. Saudara sebenarnya orang-orang yang menang. Hanya diperlukan mental menantang. Diperlukan sesuatu yang sifatnya menantang lagi. Tuhan, saya mau maju. Tuhan, saya mau bangkit. Saya mau beriman. Saya mau percaya. Saya mau tentang ketidakmungkinan itu menjadi mungkin. Bayangkan saudara Kaleb minta. Biasanya kalau kita minta dari Tuhan, minta yang apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Kasih Tuhan. Biasanya kalau saudara minta sesuatu dari Tuhan, minta yang apa? Minta yang baik atau minta yang tidak baik? Semua orang rata-rata minta yang baik. Tetapi Kaleb berbeda. Dia minta musuh. Dia minta gunung yang berat. Medannya berat. Karena dia tahu bahwa di atas gunung medan yang berat itu dia bisa mengolah imannya menjadi tajam. Dia mengolah pendiriannya kepada Allah semakin tajam. Dia mengolah cara mengikut tuannya semakin hebat. Dia tahu bahwa gunung membentuk dia. Masalah membentuk dia. Orang kuat di sana membentuk dia. Tetangga, lingkungan, orang-orang di sekitar kita itu tidak ada yang salah di sekitar kita. Tujuannya supaya membentuk kita, supaya kita makin tajam dengan Allah. Tidak ada yang salah saudara-saudara yang terkasih. Saudara mau punya mental pemenang atau mental ciut? Segala sesuatu yang diizinkan Allah untuk hari-hari ini kita hadapi, itu tidak ada salahnya. Supaya mengasah ketajaman iman kita, seperti yang dimiliki oleh Kaleb bin Yefune. Dia minta gunung, dengan kata lain gini, saya minta masalah. Saudara berani nggak minta? Kaleb bilang gini, kasih saya masalah itu. Kasih saya persoalan itu. Karena dengan persoalan saya itu, iman saya tajam. Iman saya bertumbuh. Kalau tidak ada persoalan, bagaimana mungkin iman kita mengukur iman kita bertumbuh? Kalau tidak ada kekurangan, kalau kita tidak tersingkir, bagaimana mungkin iman kita bertumbuh? Makanya Kaleb tahu persis bahwa cara melatih dirinya, kekuatannya
ada di dalam pertempuran. Saya berdoa supaya medan-medan pertempuran ini ada dalam setiap kita, supaya mengasah iman kita semakin tajam di hadapan Tuhan. Saudara bersedia? Saudara sudah siap? Mintalah sesuatu yang sifatnya menantang. Ingatlah bahwa seorang pahlawan pasti punya bekas luka. Saudara mau menjadi pahlawan iman bagi keluarga? Saudara mau menjadi pahlawan iman bagi anak-anak? Yang namanya seorang pahlawan pasti tidak meminta sesuatu yang enak-enak saja. Tetapi dia minta sesuatu yang seperti diungkapkan oleh Kaleb. Joshua, kasih saya gunung. Kasih saya musuh itu. Kasih saya penderitaan itu. Kasih saya masalah itu. Saya akan mengolahnya menjadi sesuatu yang memberkati hidup iman saya bersama Tuhan. Dikatakan bahwa Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Di atas gunung dia akan tambah hebat lagi mengikut Tuhan. Kenapa? Dengan cara Tuhan, dengan mengolah imannya, dengan mempercayai Tuhan, dia menghalau musuh-musuh yang ada. Di bawah gunung tidak ada musuh, maka imannya tidak bertumbuh. Kita lebih suka biasanya begitu, kita lebih suka tapi yang penting saya nyaman. Nggak bisa seperti itu kekristenan. Kekristenan harus levelnya maju terus. Kekristenan tidak bisa ada di posisi netral. Kalau dia nggak naik, pasti akan turun. Hidup kita itu bukan kayak fair, ditarik ke kiri dan ke kanan mengikut, tapi setelah lepas kembali kepada posisi netral. Hidup kita itu pasti kalau nggak naik, pasti turun. Kalau nggak sungguh-sungguh percaya Tuhan, pasti imannya merosot sekali. Nggak ada yang bilang, saya pas-pasan saja kok. Tidak ada itu saudara-saudara. Makanya kita minta sesuatu yang sifatnya menantang. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Tuhan kiranya menolong kita untuk kita kokoh dan kita teguh di dalam mempercayainya. Dan jangan pernah takut atas apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini. Sebab itu akan mengasah iman percayamu. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati kebenaran firman-Mu agar kami kokoh dan kami kuat. Hari-hari ini apa yang Engkau izinkan untuk kami alami, kami tahu bahwa itu sedang mengasah iman kami, mengasah cara berpikir kami, mengasah kreativitas kami, mengasah inovasi kami, mengasah kemampuan kami untuk menjadi seorang pahlawan iman. Berkati umat-Mu yang telah mendengarnya, teguhkan, kuatkan agar mereka penuh dengan iman yang besar seperti yang dimiliki oleh Kaleb. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah diberkati dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita akan memberi. Kita akan mengangkat satu pujian, Surga Kata yang Merisi. Surga, mahika
kasih buat setiap persembahan yang sudah saudara berikan. Tuhan memperhitungkannya bagi kita semua. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa kita di pagi menjelang siang hari ini. Mari tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Tuhan, kami kembali datang bersimpu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami kembali datang bersembunyi di balik salib sombar-Mu ya Tuhan, mempertaruhkan keberadaan hidup kami, jemaat Tuhan. Kami tahu dan kami sadar bahwa hari-hari hidup kami ke depan adalah hari-hari yang misteri bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berlindung di bawah kepak sayap-Mu ya Tuhan. Kami terus berlindung dan berseru kepada Engkau Tuhan. Kami mempertaruhkan keberadaan hidup kami. Kami taruh seluruh umat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu dalam segala keberadaannya Tuhan. Engkau pelihara dengan kasih-Mu dalam tugas dan tanggung jawab mereka, apapun yang dikerjakan dalam minggu ini, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan, apapun bentuk pekerjaan yang jemaat-Mu lakukan Tuhan, terus Engkau bimbing dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Pada saat jemaat-Mu berdoa dan mencari Engkau ya Tuhan, Engkau turun dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, melindungi, menaungi dan mencurahkan tingkap-tingkap langit-Mu di atas kehidupan mata pencarian umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa agar perlindungan darah Yesus senantiasa melindungi. Engkau sendiri yang mengawal setiap langkah pekerjaan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan tuntun dan Tuhan pimpin senantiasa. Pada waktu kami bergumul dan mencari hadirat dan kuasa-Mu dan berkat-berkat itu, mujizat-mujizat itu mengalir di atas kehidupan pekerjaan kami. Engkau memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, sukacita dan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan umat Tuhan dalam minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak kami yang terus ada dalam pendidikan online, Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kepintaran yang daripada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dan Roh-Mu menolong anak-anak kami agar mereka menjadi yang terbaik ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih saudara-saudara kami, anak-anak kami yang kuliah, bahkan mereka yang mencari pekerjaan. Kami terus berdoa agar hanya Allah saja yang dapat menolong dan membantu. Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kepadamu kami berharap dan memohon anugerah dan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mereka yang ada dalam pergumulan untuk menikmati kesembuhan, Tuhan tolong mereka dengan kuasa-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan Ibu Gembala. Kami juga terus berdoa menyerahkan Ibu Meti, Tuhan pulihkan mereka, jamah mereka dan lawat mereka, agar kesembuhan itu menjadi milik daripada bagian hidupan mereka ya Tuhan. Bapa di surga, kami taruh semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang ada dalam pergumulan besar ya Tuhan, Engkau tolong, Engkau tuntun, Engkau pimpin dengan kuasa-Mu. Berikan hikmat dan jalan keluar untuk dapat mengatasinya dengan hikmat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Kuasa Roh Allah bekerja, mereka yang ada dalam kekurangan Tuhan cukupkan dan sediakan. Mereka yang ada dalam lemah imannya Tuhan bangkitkan iman percaya untuk kembali bangkit dan mencari Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Dalam kehidupan pergumulan umat-Mu, masa depan umat-Mu, ada yang bergumul untuk masa depan anak-anaknya, pekerjaannya, pendidikannya, bergumul untuk masa depan keluarga. Tuhan, Engkau tolong dengan kuasa-Mu, Engkau campur tangan dan Engkau bela hamba-hamba-Mu dalam segala perkara ya Bapa. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Kami terus berdoa dan bergumul dan serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami ingin hidup menikmati dan ada dalam rencana-rencana Allah yang ajaib ya Tuhan. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami terus serahkan keluarga-keluarga kami yang ada di mana saja, baik yang jauh maupun yang dekat. Tuhan pelihara kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Kami juga berdoa buat Andre, mau Tuhan jamah tangannya, Tuhan sembuhkan, Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Kami minta anugerah dan belas kasihan kesembuhan daripada Allah mengalir atas kehidupan Andre ya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu, orang tua mereka, mata pencarian orang tua. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak terima kasih, terpujilah nama Bapak yang baik. Kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan, perlindungan darah anak domba Allah bagi kehidupan kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan serahkan kota Jayapura, serahkan Papua, kami serahkan seluruh dunia yang ada dalam
pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami berdoa Engkau tuntun, Engkau pimpin setiap kami agar kami mengerti maksud dan rencana Allah atas situasi yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa agar Allah sendiri yang bekerja dan mendatangkan kesembuhan bagi setiap pasien-pasien yang terinfeksi corona. Tuhan jamah dan Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Waktu mereka bergumul berdoa mencari Engkau, Allah hadir di sana dan menyatakan karya-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan para medis, dokter, suster, perawat, mantri. Tuhan tolong dengan kuasa-Mu. Tuhan bimbing, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati para rumah sakit, puskesmas, rumah sakit, tempat-tempat praktik dan semua tempat-tempat kesehatan yang menangani, yang berusaha untuk mencegah wabah ini. Tuhan berkati dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat aparat pemerintah, terus Engkau berkati agar Roh Allah bekerja di dalamnya ya Tuhan, sehingga pemerintah boleh dengan hikmat Allah mendapatkan cara, taktik, strategi yang tepat untuk mencegah penyakit ini. Dan kami juga berdoa buat semua badan-badan penelitian obat dan makanan yang berusaha untuk menemukan obat ini dan vaksin ini. Tuhan bekerja, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Tuhan berkati saat mereka berdoa mencari Allah, Engkau singkapkan hikmat-Mu dari surga untuk turun di atas setiap para ilmuwan ini, dan mereka boleh menemukan vaksin dan obatnya Tuhan. Bapa, terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pertolongan-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan pemerintahan kami. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar pemerintahan kami boleh ada dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan gubernur kami. Tuhan berkati, Tuhan jamah wakil gubernur, para DPR. Tuhan Engkau berkati para bupati, para camat, kepala distrik, kepala kelurahan, kepala desa. Tuhan RT RW, Tuhan berkati, Tuhan jamah dan Tuhan lawat agar hikmat Allah yang penuh memimpin dan membimbing kami. Kami juga berdoa menyerahkan aparat keamanan. Tuhan berkati mereka dengan kuasa-Mu dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Biar hikmat Allah, kuasa Allah saja, Roh Allah saja bekerja dalam kehidupan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami, pembangunan kami taruh dalam tangan kuasa dan pertolongan Allah. Roh Allah saja yang bekerja, hikmat Allah saja yang bekerja di atas semuanya ya Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami di siang hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya dan kita mau terima berkat yang daripada Allah. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin, haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Allah. Kasih sayang Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh rahmat dan berkat, Allah yang penuh kasih karunia, mengalirkan semua yang terbaik, mengalir di atas kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pendidikan, ekonomi. Berkat-berkat itu mengalir dalam minggu ini melimpah sampai tumpah keribaan kita. Persekutuan yang manis, yang erat, yang harmonis di dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa mengikat kita dalam satu hati, satu iman, dan satu percaya. Dan penyertaan oleh kuasa darah Anak Domba Allah menjaga, melindungi, menyertai senantiasa. Mulai dari detik ini sampai Maranatha, Kristus Yesus menjemput umat pilihannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, atas nama Gembala Sidang mengucapkan terima kasih atas ibadah yang saudara hadir di dalamnya.
Tuhan memberkati segala waktu, tenaga, segala pikiran dan kekuatan yang dikerahkan untuk bersekutu dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.